Halo semuanya, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Saya Dr. Gregory Budiman kembali ingin bincang-bincang mengenai social distancing, ya. Jadi saat PSBB ini kadang-kala kita masih melihat sekelompok orang itu tidak pakai masker. Ada kumpulan ojol, kemudian orang-orang di kantor, kemudian pegawai di bank, mereka lepas maskernya atau diturunin ke bawah. Kok masker nggak dipakai sih, gitu kan? Dia bilang, saya pakai masker kalau ke pasar, kalau ke kerumunan, kemudian kalau ketemu dengan orang-orang yang nggak dikenal, begitu ya. Tapi kalau ketemu teman-teman sendiri, ngapain pakai masker? Kita semua sehat-sehat aja kok, gitu. Nah, jadi orang semua berdalih, kita semua kan temen, biasa ketemu, dan kita semua sehat-sehat aja, ngapain pakai masker? Apakah ini benar? Ini adalah pernyataan yang salah. Jadi social distancing itu betul-betul harus antisosial. Dalam arti kita harus curiga terhadap teman, saudara, bahkan ke orang tua sekalipun, itu kita harus jaga jarak. Jadi harus pakai masker, dan kalau sampai bersentuhan tangan, itu kita harus segera cuci tangan. Kenapa sih? Karena tujuan social distancing itu bukan kita menghindari pasien ODP, PDP, atau yang sudah positif COVID. Namun, kita menghindari orang yang namanya OTG, orang tanpa gejala. OTG ini adalah orang sehat, tapi dia membawa virus COVID yang disebut dengan karier. Ini yang berbahaya. Karena sebagian besar penyebaran wabah COVID ini melalui OTG, orang tanpa gejala, yaitu orang sehat yang berkeliaran namun membawa virus COVID. Dan kita tidak tahu diri kita itu ada virusnya apa enggak, itu juga kita belum tahu sebelum kita melakukan check up, begitu. Jadi hal ini menjadi sulit dilacak penyebaran COVID-nya. Jadi tiba-tiba ada misalnya orang tua yang sesak napas, sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, COVID positif. Dari mana penularannya? Susah dilacak. Ternyata anaknya itu OTG, bisa seperti itu. Nah, kalau ODP, PDP, dan pasien yang sudah jelas positif, itu kan ada datanya. Jadi mudah di-tracking. Mudah di-tracking, dan mereka pasti dikarantina. Karantina ada dua. Karantina mandiri dilakukan di rumah, yaitu untuk orang yang positif COVID atau ODP PDP, tapi gejalanya tidak ada gejala atau gejalanya ringan sampai sedang. Sedangkan karantina di rumah sakit untuk kasus-kasus yang sedang sampai berat, begitu. Ya, jadi mari kita putus rantai penyebaran COVID dengan cara social distancing, tetap tinggal di rumah. Kalau sampai harus keluar, wajib pakai masker. Kemudian harus sering cuci tangan. Ketika kita menyentuh benda, barang, uang, dan lain sebagainya, pegangan pintu, harus segera cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Demikian saran dari saya, semoga kita cepat melalui wabah COVID ini.